Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, pesawat Citylink QG944 dengan rute Cengkareng Batam yang mendarat darurat di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin lalu perlu dievaluasi secara menyeluruh. Insiden itu adalah alarm peringatan yang nyata akan bahaya kelalaian. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 30 September 2021 dengan tema Usut Kelalaian Penerbangan bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga nanti mengundang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Ramawanto. Mas Eko, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita melihat ada yang sangat menyita perhatian kita. Walaupun saya juga berpikir ini kelihatannya agak lolos gitu ya dari pemberitaan ya. Betul, kejadian pesawat Citylink. Tapi sebelum kita bahas itu, Mas Eko, kita lihat dulu pemirsa, ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, hari ini 30 September, Mas Eko. Ya. Dan biasanya di 30 September kita akan mengingat peristiwa G30S PKI. Dan ini terkait dengan itu, dalam wawancara dengan Pangkostrat Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman dikatakan bahwa Pak Gatot tidak menerima informasi utuh. Ini maksudnya adalah Gatot Nurmantio ya? Betul, iya. Tidak menerima informasi itu utuh itu karena memang tidak tahu, tidak berusaha cari tahu, atau memang apa? Saya kira tahu lah, pasti Panglima TNI pasti masih punya banyak anak buah di Pangkostrat. Mantan Panglima TNI? Betul, jadi dia juga pernah menjadi Pangkostrat kan. Jadi anak buahnya pasti banyak yang masih di sana. Kemudian menyampaikan kepada Pak Gatot yang kemudian direspon oleh Pak Gatot dengan mengatakan bahwa ada komunis PKI dan lain-lain. Ini karena ada 3 patung yang tadinya ada di museum dan kemudian tidak ada sekarang, begitu ya? Betul, iya. Jadi sebetulnya 30 September itu hal yang sering diulang oleh Pak Gatot dan teman-temannya mungkin ya. Yeah. Mengembuskan isu komunis, PKI dan lain-lain. Kita ngerti lah Pak Gatot kan mempunyai tujuan politik yang mungkin berbeda dengan pemerintah yang sekarang. Oke. Jadi isu-isu yang seperti ini memang setiap tahun diembuskan oleh Pak Gatot. Jadi menurut saya Pak Dudung dalam konteks ini betul. Jadi seharusnya dicek dulu apakah benar atau tidak. Memang patung ini ditarik oleh yang membuat. Jadi itu adanya di museum di Pangkostrat sana, bukan iya. Jadi ini internal di Kostrat ya, bukan museum nasional. Jadi ketika yang meminta untuk mengambil ya saya kira wajar-wajar saja untuk diambil oleh Pak Nasution. Oke, jadi dengan begini kita bisa katakan bahwa pernyataan bahwa PKI sudah menyusup ke Angkatan Darat itu tidak benar ya? Ya, saya kira itu kekhawatiran yang kadaluarsa yang menimbulkan kebodohan kepada masyarakat. Ini kebohongan-kebohongan yang terus diulang ya, ini menimbulkan keresahan saya kira, Leo. Oke, baik, kita harapkan semua yang membaca, mengikuti, mendengar isu ini bisa mengerti duduk perkara yang sesungguhnya. Ya. Kita ke berita selanjutnya. Ini senapas dengan editorial kita nanti, Mas Eko. Kementerian Perhubungan selidiki kasus Citylink. Nah, ini kok bisa ya? Saya membaca peristiwa itu, kenapa bisa begitu ya? Ada anak usia 6 tahun katanya, kemudian dia berusaha atau bahkan sudah mencopot bagian dari pintu ya, tuasnya. Tuasnya, betul. Oke, bagaimana Mas Eko? Ya, saya kira ini sedang diselidiki oleh Kementerian Perhubungan ya. Tapi pada prinsipnya begini, jadi ketika di masa pandemi COVID ini kan tidak semua orang bisa naik pesawat. Jadi mereka yang di bawah 12 tahun tidak boleh. Nah, kenapa umur 12 tahun ini bisa naik Citylink? Nah, ini yang mencabut tuasnya itu, mengangkat tuasnya itu kan masih berumur 6 tahun. Katanya. Betul, jadi kenapa juga bisa ditempatkan di tempat jalur darurat? Kan itu harus orang-orang yang umurnya sudah dewasa, bisa berbahasa, maksudnya berbahasa itu bisa berkomunikasi ketika terjadi sesuatu di dalam pesawat. Kemudian juga bisa menolong jika terjadi keadaan darurat. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kan sebetulnya hal-hal yang wajib diikuti oleh awak kabin. Nah, kenapa kemudian awak kabin ini menempatkan anak usia 6 tahun di pintu darurat itu? Ini yang harus
selidiki lebih lanjut. Ya, di editorial pada pagi ini juga diberi tajuk usut kelalaian penerbangan. Pertanyaannya adalah begini, Mas. Ya. Kalau kemudian ini dianggap kan begini, itu pintu pesawatnya kan tidak sampai terbuka. Betul, ya. Tapi karena sesuai dengan prosedur, maka pilot harus mendaratkan darurat. Ya. Pertanyaannya adalah kalau kemudian setelah diusut kelalaian penerbangan, apa yang kira-kira kemudian akan menjadi tindakan atau dasar untuk dilakukannya tindakan oleh Kementerian Perhubungan? Ya, memang pintu darurat tidak terbuka, tapi ketika Anda menarik tuas itu, maka alarm berbunyi. Nah, ketika alarm berbunyi, pasti awak kabin akan melaporkan kepada pilot. Nah, kemudian pilot mendaratkan pesawat itu, dan kebetulan penerbangan ini kan dari arah Jakarta ke Batam. Kemudian mendarat darurat di Palembang. Nah, kalau terkait dengan sanksi, saya kira pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang penerbangan itu sudah jelas ada soal yang mengatur soal sanksi dari mulai peringatan, pembekuan sertifikat, pencabutan sertifikat dan lain-lain. Tentu sekarang dalam masa penyelidikan Kementerian Perhubungan, ya selayaknya lah awak kabin ini diberi peringatan. Apakah dalam bentuk administrasi, apakah dilarang terbang dan lain-lain, kita tunggu saja. Tapi pada intinya di dalam pesawat, khususnya di pintu yang ada darurat itu, memang harus anak-anak tidak boleh, harus usia yang lebih 17 tahun ke atas lah minimal. Ada pertanyaan juga, di mana otorita bandara? Karena ketika mau masuk ke dalam bandara kan semua orang pasti diperiksa. Di tengah pandemi, tadi yang Mas Eko katakan, anak di bawah 12 tahun kan harusnya tidak bisa masuk juga begitu ya. Tapi kita akan bahas itu, Mas Eko dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 30 September 2021, usut kelalaian penerbangan. Usut kelalaian penerbangan. Patut disyukuri bahwa pesawat Citylink QG944 dengan rute Cengkareng Batam dapat mendarat dengan selamat di Palembang, Sumatera Selatan, Senin 27 September lalu. Meski begitu, insiden yang menyebabkan pendaratan darurat itu harus diusut tuntas berikut evaluasi menyeluruh terhadap operator penerbangan. Insiden itu ialah alarm yang nyata akan bahaya kelalaian. Kelalaian ini pun bukan semata kesalahan orang tua, melainkan juga operator penerbangan. Berdasarkan keterangan Citylink, pendaratan darurat dilakukan karena penutup pelindung tuas pintu darurat dilepas oleh penumpang anak-anak yang berada di kursi baris 11. Sekalipun orang tua harus bertanggung jawab atas kelalaian pengawasan anak, diizinkannya anak berada di baris tersebut sudah menjadi kesalahan awak kabin. Keberadaan anak di deret tersebut juga melanggar kriteria able-bodied passenger bagi penumpang yang duduk di dekat pintu atau jendela darurat. Kriteria pertama ialah usia 15 tahun ke atas. Selain itu, penumpang tersebut juga harus sehat fisik dan mental, mampu membaca dan memahami instruksi, mampu membantu awak pesawat dalam membuka pintu darurat, dan tidak dalam keadaan hamil atau membawa bayi. Bila mengacu pada pasal 56 Undang-Undang 1/2009 tentang penerbangan, awak kabin harus mendapatkan sanksi. Dalam ayat 1 pasal itu disebutkan, jika dalam penerbangan dilarang menempatkan penumpang yang tidak mampu melakukan tindakan darurat pada pintu dan jendela darurat pesawat udara. Pelanggaran ketentuan itu dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan sertifikat, dan atau pencabutan sertifikat. Namun, sanksi semestinya tidak hanya berhenti pada awak kabin. Kementerian Perhubungan harus juga mengevaluasi penerapan standar keselamatan di operator penerbangan tersebut. Sebab ialah tugas operator penerbangan untuk menjaga kualitas operasionalnya, termasuk awak kabinnya. Maka kesalahan awak kabin bagaimanapun berpangkal pada kualitas sistem yang dijalankan operator tersebut. Kemenhub telah mengatakan akan menginvestigasi insiden tersebut, maka kita menuntut investigasi diberlakukan baik terhadap orang tua maupun awak kabin.
Dengan tindakan tegas dan juga transparan, Kemenhub akan menentukan kualitas keselamatan penerbangan kita secara keseluruhan. Terlebih, sejarah kecelakaan penerbangan Indonesia juga beberapa kali memiliki unsur kelalaian. Sebut saja kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada 2018 dan kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 pada 2012. Daftar pun semakin panjang. Jika memasukkan kecelakaan Indonesia Air Asia QZ8501 yang telah mengalami kerusakan hingga 23 kali dan tidak terdeteksi oleh teknisi maskapai. Kecelakaan itu menjadi pelajaran mahal akan fatalnya dampak akibat standar operasional yang tidak dijalankan dengan baik. Jelas, kelalaian sekecil apapun dapat berujung fatal pada penerbangan. Karena itu pula, penindakan pada setiap kelalaian ialah mutlak untuk mencegah tragedi besar. Pekerjaan rumah sektor transportasi termasuk dunia penerbangan kian panjang di masa pandemi ini. Standar operasional mereka harus mengikuti pula standar protokol kesehatan, termasuk menerapkan usia batasan terbang, syarat vaksin, dan syarat tes PCR atau antigen. Pada kasus Citylink, keberadaan penumpang usia 6 tahun yang berarti di bawah usia penerima vaksin, yakni 12 tahun pun menjadi pertanyaan. Betul bahwa pemerintah memberikan diskresi bagi anak dengan kasus tertentu seperti mengikuti orang tua atau pindah sekolah. Namun, pemenuhan syarat ini di kasus Citylink masih juga perlu diusut. Di luar kasus itu, kondisi pandemi secara umum menurut standar yang lebih tinggi pada semua sektor. Secara logika, semestinya standar operasional dasar harus sudah terpenuhi dengan baik sebelum dapat memenuhi standar-standar baru. Kelalaian pada standar dasar semestinya membawa kita sanksi akan kemampuan institusi tersebut dalam memenuhi standar-standar baru. Ketika pemerintah tidak dapat bertindak tegas, sesungguhnya komitmen mereka juga dipertanyakan. Pemerintah bukan saja gagal dalam memastikan keselamatan penerbangan, tetapi juga keamanan mobilitas penduduk di masa pandemi. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama. Melihat insiden ini, ya memang sebagian orang mengatakan ya bersyukur karena tidak ada sesuatu yang fatal. Tetapi kalau melihat ini terjadi, saya mencoba berpikir kenapa ini bisa terjadi. Ya. Mungkin karena memang saat ini di tengah pandemi, semua maskapai penerbangan itu sedang berjuang untuk tetap hidup. Ya. Tidak ada yang terbang, kerugian menumpuk. Lalu akhirnya mungkin kalau saya berpikir, kenapa akhirnya anak usia 6 tahun bisa ikut terbang? Ya. Ya mungkin karena melihat bahwa ya semua yang lain diikuti, usia ini kan hanya karena protokol kesehatan saja, bukan karena keselamatan penerbangan. Akhirnya bisa ikut terbang juga. Betul. Kalau seperti itu bagaimana, Mas? Ya, saya kira keselamatan itu nomor satu kalau di penerbangan ya. Kita lihat kalau penerbangannya dari Jakarta ke Batam itu kan 1 jam lebih, Leo. Ya. Jadi ketika dia duduk di bangku darurat itu dengan orang tuanya, bisa jadi orang tuanya kan ketiduran. Sementara anaknya bisa bermain macam-macam itu, bisa narik ini, narik itu. Kalau nggak diawasi dengan betul. Jadi apapun alasannya, keselamatan penumpang itu lebih utama dari apapun yang syarat-syarat yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan maupun Perhubungan. Jadi dalam konteks ini saja, awak kabin ini sudah salah menempatkan anak usia 6 tahun di bangku darurat. Itu awak kabin atau kru yang di darat yang kemudian biasanya kan menentukan seat kita nomor berapa begitu? Ya, bisa jadi. Jadi ketika Anda melakukan registrasi mendaftar di awal mau penerbangan itu kan ditempatkan di tempat duduk mana gitu kan, proses ini, check-in ya. Betul, iya. Ini kan tempat duduknya nomor 11, artinya kan di tempat jalur darurat. Nah, ini juga harus, makanya ini Kementerian Perhubungan harus melakukan investigasi betul. Siapa yang salah dalam konteks ini? Apakah dari awal ketika check-in itu ataukah awak kabin yang salah? Mungkin ada perpindahan penumpang kan bisa juga terjadi di dalam itu. Tapi memang
ada diskresi Leo bahwa anak di bawah usia 12 tahun boleh ikut terbang dengan syarat sudah disetujui oleh Satgas Covid di daerah itu. Atau misalkan dia ikut orang tuanya pindah tugas misalkan, dia kan harus ikut penerbangan. Ataukah anak disabilitas, ini kan juga boleh. Atau dia mau sekolah ke tempat kota yang lain, pindah begitu juga dia boleh. Dan di peristiwa ini itu tidak memenuhi syarat-syarat itu? Nah ini yang kita tunggu, apakah anak umur 6 tahun ini ada diskresi soal itu? Ataukah dipaksakan oleh awak kabin? Baik, Mas Eko, kita mau bertanya juga kepada pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk seluruh warga NKRI tercinta. Ya, silakan Pak Yunus. Mohon izin, kami tetap mengapresiasi judul Metro TV pagi hari ini untuk mengusut tuntas kondisi penerbangan. Bukan hanya di pesawat tertentu, tetapi semua. Ini demi keselamatan bagi para penumpang. Dan syukur puji Tuhan bahwa mereka tidak ada masalah. Tetapi kalau ada permasalahan ini menambah ruwetnya, menambah besarnya masalah. Karena ada pandemi, keluarga yang kena dan lain sebagainya, macam-macam lagi. Kita mengharapkan supaya kementerian terkait untuk benar-benar melihat di mana letak kesalahan dan itu harus wajib dibenahi. Kita harus mengedepankan keselamatan bagi segenap keluarga masyarakat kita. Siapapun dia, mari laksanakan salus populi suprema lex exto bagi seluruh. Dan itulah yang kita harapkan supaya kita selalu aman, terberkati. Terima kasih Metro TV, sukses selalu. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Di belakang Pak Yunus ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samusir dan Bung Eko Rahmawanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Ya, sekarang kita lihat di negara kita ini, Indonesia, mana bidang-bidang yang tidak terjebak dalam kelalaian. Mungkin karena bangsa kita terlalu santun, lalu membuat kelonggaran-kelonggaran yang dipikirnya tidak apa-apa gitu. Nah, bagaimana kalau ada kejadian sampai pintu pesawat itu terbuka atau andai alarm tidak berbunyi? Pasti petugas saat itu yang sedang bertugas yang disalahkan dalam tanda kutip. Tapi sebetulnya semuanya terjadi adalah karena kelalaian. Bicara mengenai Kemenkumham dan standar operasional. Nah, mengapa selama ini negara tidak bertindak tegas? Baru kalau sudah ada kejadian yang memprihatinkan, standar operasional ini yang diungkit-ungkit untuk mencari kambing hitam. Terima kasih Bung Leo, mungkin itu yang bisa Bu Indra sampaikan. Ya, terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Bu. Kalau melihat dua pemirsa kita ini Mas Eko, bahwa ini memang harus segera diusut dan kemudian dituntaskan. Tapi terus terang saya berpikir, jangan-jangan kemudian Mas Eko, ujung-ujungnya itu hanya dalam tanda petik mencari kambing hitam supaya ada yang bisa dipersalahkan, tapi tidak menyelesaikan masalah, tidak memperbaiki sistemnya lagi. Karena mungkin dengan alasan kita di saat pandemi, kita harus bantu airline supaya mereka dapat penghasilan tetap hidup. Bagaimana Mas Eko? Saya kira pemerintah dalam hal ini, Kementerian Perhubungan dia harus bertindak tegas. Maka sesungguhnya jika komitmen itu untuk menindak tegas tidak terpenuhi, tidak dilakukan, maka ini layak dipertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi keselamatan penerbangan di Indonesia. Jadi kalau hanya diperingatkan, kemudian tidak diberikan sanksi, meskipun ini tidak terjadi apa-apa, mendarat mulus kemudian di Palembang dan kemudian melanjutkan ke Batam. Tapi harus ada sanksi tegas menurut saya kepada awak kabin. Mungkin bisa juga ke maskapai penerbangannya, kenapa lalai ini terjadi. Nah, kemudian orang tuanya juga harus dikasih edukasi. Ini juga terlepas dari kesalahan orang tuanya yang membiarkan anaknya, apapun alasannya,
umur 6 tahun, kemudian dilepas begitu saja tanpa pengawasan yang jelas dari orang tuanya. Jadi sekarang sedang diinterogasi oleh pihak Kementerian Perhubungan, Citylink, awak kabin, termasuk orang tua anak tersebut. Otoritas bandara bagaimana? Saya kira juga harus dipertanyakan, harus dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban juga. Karena ini apapun yang terjadi, ini kan terjadi penerbangannya kan mulai dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta menuju ke Batam. Nah, yang di otoritas bandara yang di Soekarno-Hatta pun harusnya juga dimintai pertanggungjawaban. Meskipun tidak secara langsung dia bertanggung jawab terhadap proses ini. Kalau melihat ini, Mas Eko, apakah kemudian kita bisa tetap tenang, tetap yakin bahwa keselamatan penerbangan ini tetap terjamin di tengah pandemi, atau memang sebaiknya kemudian segera saat ini dilakukan pengecekan ulang apakah semua SOP bukan hanya di Citylink tentunya, di semua maskapai, di semua bandara memang berjalan dengan baik. Ya, kalau kita melihat kecelakaan-kecelakaan pesawat yang ada di Indonesia itu kan sering terjadi. Kalau kita rentet ke belakang, beberapa kali terjadi. Lion Air, JT610 di tahun 2018, kemudian sebelumnya ada Sukhoi, Superjet di tahun 2012. Bahkan yang terakhir itu Air Asia, itu bahkan sudah 23 kali mengalami kerusakan dan tidak terdeteksi. Itu artinya apa? Artinya memang ada kelalaian seperti yang diungkapkan Bu Indra dari Cirebon tadi, bahwa keteledoran, kelalaian itu tidak boleh terjadi di penerbangan. Dia harus ada zero accident, yang tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun. Karena kesalahan sekecil apapun di udara udah pasti hitungannya kalau nggak mendarat darurat ya jatuh. Baik, bagaimana memastikan perbaikan sistem tanpa kemudian memperberat atau memperburuk lagi keadaan ini? Karena tanpa ada insiden ini pun kondisi airline kita kan sangat berat sekarang, Mas. Betul. Karena tidak ada penerbangan selama pandemi, banyak pilot dan yang lain-lain kemudian tidak bekerja juga, tapi beban tanggungan mereka tetap harus ditanggung airline. Bagaimana kemudian perbaikan sistem dilakukan tanpa memperburuk sistem lagi, akan kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Eko, kalau saya ingat sekian tahun yang lalu, cukup malu sebagai warga negara Indonesia karena maskapai Indonesia tidak boleh terbang ke Amerika, ke Eropa juga, karena tingginya kecelakaan. Dan sejak itu kemudian kita melihat ada perbaikan begitu rupa. Nah pertanyaannya, dengan insiden, saya boleh katakan insiden walaupun tidak ada kejadian yang lebih fatal, yang terjadi di pesawat Citylink ini, apakah kita bisa berharap perbaikan sistem itu akan terjadi seperti waktu kita akhirnya bisa membuat maskapai kita terbang lagi ke Amerika dan Eropa? Ya, itu harus dilakukan. Betul bahwa fakta yang menyebutkan bahwa kita pernah dilarang untuk terbang ke Eropa, bahkan ke Amerika itu fakta yang terjadi karena banyak terjadi kecelakaan dan kelalaian awak kru yang ada di Indonesia. Jadi sekarang sudah mulai diperbaiki. Jadi insiden yang di Citylink ini mudah-mudahan yang terakhir. Artinya harus ada perbaikan terus-menerus. Bukan hanya dari sisi maintenance, tapi juga dari sisi administrasi, dari mulai check-in sampai di dalam pesawat.
Jadi memang betul ada di dalam suasana extraordinary ini ya, di pandemi COVID ini, memang ada surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 62 tahun 2021. Ini terkait dengan mereka yang boleh terbang. Tapi kan kemudian praktek di lapangan ini juga tidak ada sinkronisasi antara Kementerian Perhubungan, Kemenkes dan Satgas yang ada di lapangan. Nah, ini yang menyebabkan sekarang terjadi hal yang seperti ini. Betul itu Beliat itu tidak bisa memiliki kekuatan peradilan mutlak karena ini sifatnya adalah ke dalam, bukan keluar. Jadi ini tidak bisa untuk memberikan sanksi sebetulnya surat edaran ini. Jadi masuknya ke pasal 56 nomor 1 2009 tentang penerbangan. Jadi masuknya dari situ bisa diberikan sanksi awak penerbangan maupun maskapai, termasuk dengan operasi penerbangan yang ada di Jakarta. Kalau kita bicara misalnya sanksi dari insiden ini, kira-kira apa yang kemudian bisa diterapkan pada sekian bagian yang terlibat dalam insiden ini yang membuat sistem menjadi lebih baik? Karena sering terjadi sanksi itu dijatuhkan, sistem membaik, tapi begitu sudah tenang, kembali lagi ke sistem yang tidak baik itu. Ya, saya kira sanksi tegas harus diterapkan dalam hal ini. Saya kira mungkin yang paling betul adalah untuk sementara diistirahatkan. Ya. Siapanya? Ya, mereka yang terlibat dalam penerbangan itu. Kru penerbangan? Betul, dari mulai check-in itu sampai awak pesawat. Tapi bukan di pilot ya, pilot kan tidak mengecek hal yang demikian. Dia kan mendapat laporan dari awak kabin ketika ada tuas yang ditarik, kemudian alarm berbunyi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang juga, ketika tuas itu ditarik dengan anak usia 6 tahun, ini ada dua pertanyaan. Apakah anak 6 tahun bisa sekuat itu untuk menarik tuas? Ataukah jangan-jangan tuasnya itu yang sudah tua, Leo? Akhirnya ditarik sedikit sudah. Nah, ini menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Nah, ini harus diselidiki dan diinvestigasi dengan betul. Apakah betul anak umur 6 tahun itu menarik tuas yang sangat berat, yang sangat kuat itu? Kemudian bisa menimbulkan alarm yang berbunyi, ataukah jangan-jangan tuasnya sudah mulai lama, sudah tua yang perlu direparasi dan di-maintain dengan baik. Kalau untuk maskapainya sendiri, Mas Eko, apakah kemudian selama pemeriksaan atau investigasi ini memang tetap bisa terbang seperti biasa begitu? Atau bagaimana? Karena kan kita agak ngeri juga, jangan-jangan ini terjadi di dalam penerbangan Jakarta-Batam, ya bisa juga terjadi Jakarta-Palembang, Jakarta-Medan, kemana-mana lagi. Ya, saya kira khusus untuk penerbangan Citylink Jakarta-Batam ini mendarat di Palembang, kemudian kan diteliti pesawatnya itu layak terbang lagi atau tidak, kemudian layak akhirnya terbang ke Batam. Tapi saya kira untuk maskapai-maskapai yang lain ini tetap harus diselidiki, maksud saya diperhatikan soal keselamatan penumpang. SOP itu berjalan. SOP itu berjalan. Jangan sampai kemudian kejadian yang Citylink ini terulang di maskapai yang lain. Tentu ini akan menimbulkan pertanyaan dari dunia luar, misalkan Indonesia yang sudah bagus dalam dunia penerbangan, sudah boleh ke Eropa dan Amerika, nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pesawat jatuh, ini pasti akan terjadi penilaian yang negatif lagi. Itu dia, Mas Eko, bagaimana membuat investigasi ini proporsional, secukupnya, supaya juga tidak kontraproduktif. Kalau misalnya kita sangat membesar-besarkan peristiwa ini misalnya, itu kan bahaya juga karena image penerbangan kita bisa kembali buruk. Ya, yang paling penting adalah kejujuran dulu, Leo. Jadi ketika Anda melakukan investigasi, jangan kemudian ada keberpihakan di sana. Betul, Citylink adalah milik BUMN, anak perusahaan Garuda ya. Tadinya ya. Terus kemudian ada pembelaan sedikit, kemudian menimbulkan investigasi yang tidak netral, itu nggak benar juga. Jadi ketika sudah ada investigasi dari otoritas yang berwenang, memang ada yang kesalahan di situ, ya ditindak tegas. Artinya kalau itu yang terjadi, ada pembelajaran kepada maskapai yang lain untuk bertindak jangan ceroboh. Jangan sampai kemudian keselamatan penumpang itu tidak diabaikan. Karena dalam dunia penerbangan keselamatan penumpang itu adalah nomor satu. Nomor satu ya. Kalau gitu kita tunggu sama-sama bagaimana Kementerian Perhubungan mengusut kelalaian ini, dan kalau seandainya pun ditemukan ada kelalaian di otoritas perhubungan sendiri, sanksi pun harus diberikan juga begitu. Betul, ya. Kita harapkan penerbangan kita akan lebih aman. Mas Eko, terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi.
Pemirsa, kelalaian pada standar dasar semestinya membawa kita sanksi akan kemampuan institusi itu dalam memenuhi standar-standar baru. Ketika pemerintah tidak dapat bertindak tegas, sesungguhnya komitmen pemerintah juga dipertanyakan. Pemerintah bukan saja gagal dalam memastikan keselamatan penerbangan, tapi juga keamanan mobilitas penduduk di masa pandemi. Kita tunggu sama-sama hasil investigasi insiden ini. Saya Luna Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan Anda, dan kalau tidak perlu, tidak usah kemana-mana.